Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader Efek. Gimana hari ini? Semangat, semangat tentunya ya. Oke, kali ini kita akan share kembali, kita akan baca kembali, kita akan analisis kembali bagaimana pergerakan gold minggu depan sehingga kita bisa mencari peluang buat entry baik nanti long position ataupun short position ya, tergantung harganya mau kayak mana. Oke, kita ngikut aja itu yang lebih baik seperti itu. Oke, kita akan top down analisis mulai dari time frame monthly tentunya. Dan kalau kita perhatikan guys, di time frame monthly ini masih seperti yang kemarin, di mana beliau respect terhadap fair value gap ini ya kan, kemudian naik dengan asumsi atau ekspektasi kita mempunyai target adalah di high ini sebagai all time high, di mana saat ini gold belum mencapai all time high, hampir mencapai all time high tapi kemudian retrace kembali. Apakah nanti minggu depan akan tercapai di target ini? Kalau melihat bentukan seperti ini, kita harus menarasikan bagaimana ya, asumsi kita bagaimana. Tentu ya, asumsi kita adalah kita masih seperti yang kemarin. Artinya apa? Kita masih berharap bahwa gold ini akan naik sampai ke all time high, ya kan? Sampai ke resisten ini. Oke, kita berharap bahwa gerakan turun sedikit ini hanya sekedar pullback. Oke, begitulah kira-kira ya. Jadi secara monthly kita sudah jelas, eh, dengan model seperti ini tentu kita kan nggak akan nge-sell kan kalau ngelihat bentuk monthly seperti ini. Artinya apa? Kita sudah absolutely yakin, nah, gitu ya. Artinya kita mungkin bisa dibilang 60-70% ke atas kita ini berekspektasi bahwa gold ini mau naik lagi gitu kan. Jadi ya ini yang kita perlukan kan gini nih, pembentukan narasi ini sudah ini fix monthly kita naik gitu. Oke, kita lanjutkan, kita turunkan ke weekly. Nah, di weekly juga sama guys kayaknya, dimana weekly ini kalau kita lihat candle terakhirnya ini powerful naik, powerful ya. Dan berhasil close di atas resisten ini, dan ini berarti kan break of market structure ya kan. Oke, atau BOS atau BMS di sini terjadi. Nah, ya ini artinya apa? Artinya memang market masih sedang kenceng-kencengnya naik. Namun apakah kalau kita melihat seperti ini kita bisa langsung long position? Ya tentu saja tidak. Bisa jadi justru yang kita harapkan adalah kita bisa mendapatkan harga terbaik kalau dia turun lagi mencari PD array di sini kemudian baru lagi naik. Nah, kan gitu harapan kita. Nah, kalau dia langsung naik gimana? Kalau selama kita mendapatkan konfirmasi yang jelas, ya nggak apa-apa kita ikut. Kalau saya secara pribadi ya mengharapkan dia ada pullback lagi ke bawah, mungkin mencari PDA, kemudian baru naik. Gitu guys. Jadi sementara ya, klop antara monthly dan weekly dia sama-sama strong buy. Oke, jadi ya kita fokus mencari long position. Begitu ya. Oke, lanjut kita ke time frame daily. Di time frame daily apa informasi yang bisa kita dapat? Oke, yang kita dapat adalah sama kayak ini ya, di ini. Nah, namun permasalahannya gini, ini ada tambahan data di mana daily. Nah, sudah respect fair value gap. Oke, dan apa ini? Dia BMS lagi guys, break market structure. Nah ini kita mempunyai buy set liquidity dengan 3 formasi candle 1, 2, 3 dengan high di tengah candle ini. Ini adalah buy set liquidity yang berhasil dijebol, di break, tidak sweep, dia close di atasnya ini. Maka ini bisa dikatakan memang dorongan harga ini masih naik. Namun kalau kita perhatikan dari atas pun tertekan untuk turun ke bawah. Mungkin ya akan turun lagi mencari PDA di sekitaran sini nantinya. Baru ya kemudian naik. Mungkin ya gitu. Nah, ya oke. Sementara untuk di apa namanya daily, narasi saya seperti ini, asumsi saya seperti itu. Oke, kita lanjut turun ke time frame 4 jam. Di 4 jam, oke.
di 4 jam kalau kita perhatikan, oh dia membuat order block. Oke, nah ini bisa mendorong harga turun lebih jauh. Nah ini perhatikan, dia nge-sweep buy side liquidity diambil. Oke, maka kita jelas mempunyai order block kan. Nah mana order blocknya ini kita punya order block dan sudah diambil digunakan untuk turun. Ini mungkin ya mulai Senin akan melanjutkan penurunan, di mana kita mempunyai fair value gap di H4 itu di sini. Oke, sudah tidak fresh, sudah beberapa kali disentuh namun belum jebol. Artinya begini, bisa jadi dia nanti turun sampai masuk ke encroachment-nya ini, baru kemudian balik lagi naik. Saya berharap kurang lebih seperti itu. Oke, karena apa? Kalau nanti saya mau nge-sell, jadi kalau seperti ini memang di sini membuat order block. Nah order block ini kemungkinan besar digunakan harga untuk mendelivery ke encroachment sini, untuk nge-touch resisten become support di sini. Kita mempunyai fair value area di sini ya kan, dan di sini kita mempunyai breakaway gap yang belum ditembus. Artinya sampai ke H4 ini peluangnya masih buy menurut saya gitu. Kenapa? Ya ini aja belum ditembus. Kalau nanti kita berpikir sell, dia harus ngejebol atau setidaknya dia harus menutup ini apa, breakaway gap ini di H4 dan menciptakan breakaway gap sell di sini. Baru kita bisa berpikir untuk peluang short position gitu. Tapi selama ini belum dijebol ya kan, dan tidak menciptakan fair value gap sell, maka ya udah kita masih fokus untuk mencari peluang buy gitu. Jadi sejauh ini sampai H4 seperti itu pandangan saya. Sekarang kita lihat lebih detail di H1. Kalau di H1 kita bisa melihat ada beberapa, ini kita apa namanya, lebih detail kita marking lagi seperti ini di H1. Terus kita juga punya ini, ada beberapa, kita tandai gini aja guys, ini small fair value gap di H1 kita tarik. Terus kita juga punya breakaway gap lagi di sini. Nah terus nanti mana yang akan kita pakai? Oke, mana yang kita akan pakai? Ini breakaway gap, breakaway gap semua di bawah. Terus ini sudah dipakai dan sebenarnya ini bagus. Sayang ini nggak langsung di respect. Breakaway gap yang diciptakan setelah nyentuh breakaway gap ini bagus, biasanya kuat. Nah cuman masalahnya nanti kalau dari atas strukturnya sudah turun ya kita nggak tahu. Jadi kalau saya, bagaimana pandangan saya di H1 ini? Di H1 ini kemungkinan goal ya bisa jadi ke sini kemudian masuk ke sini atau bisa sampai ke sini. Oke, begini harapan saya seperti itu. Nah karena apa, ketika dia turun, lihat di H1 ini turun membuat supply di sini ya kan, membuat apa namanya order block di sini, tapi tidak menciptakan fair value gap. Tidak ada fair value gap yang dibuat, berarti ini bisa saya katakan seperti turun, seperti kompresi. Jadi selama nggak membuat fair value gap sell, jadi saya mungkin akan mengurungkan niat saya untuk mencari peluang sell. Jadi karena memang masih kuat naik ya. Beda lagi nanti kalau di H4 lah, setidaknya itu nanti ngebreak fair value gap sell buy-nya yang ini tadi. Begitu pandangan saya. Jadi saya berharap dia memang nanti turun dulu. Dia turun dulu ya kan. Terus mencari PDE ini baru kemudian cari peluang naik. Nah, kalau secara konteksnya smart money concept,
kita bisa tarik Fibo dari sini sampai puncak. Oke. Nah, di zona ini kita mempunyai area diskon zone. Oke, diskon zone-nya di sini, di sini. Nah, ya makanya biarkan dia turun sampai sini membuat konfirmasi. Nah, konfirmasinya bagaimana? Karena dia turunnya lumayan cukup panjang ini nanti, deep retracement. Maka kembalikan arahnya, jangan diturunkan time frame. Nah, ini kuncinya ya. Kuncinya gitu. Karena dia kan turun gini, di H1 ini lumayan panjang. Nah, gini, terus turun, 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 turun sampai menyentuh ini. Maka kita menganalisanya untuk perubahan arah menjadi naik kembali ya harus di H1. Oke, ini kunci. Kalau teman-teman yang nonton sampai detik ini, menit ini di 10 menit sekian ya kan, 10 menit ini, maka ini adalah salah satu kunci dan ini adalah sebuah rahasia yang jarang sekali di-share di YouTube. Oke, makanya sedikit demi sedikit kalau teman-teman perhatikan, nah nanti teman-teman rangkum sendiri dari beberapa video yang sudah saya share gitu. Jadi kurang lebih seperti itu guys pandangan saya di goal. Jadi kalau cocok ya udah teman-teman nanti klopkan dengan teknik masing-masing, kalau enggak ya di skip aja. Intinya saya tidak menggurui, intinya saya hanya nge-share, saya hanya berbagi. Kalau oke ya kita lanjut, kita sama-sama belajar guys. Oke lah ya, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.